Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingatkan ya untuk memakai masker. Walaupun saya di sini juga tidak memakai masker karena memang agar lebih terlihat dan juga suaranya lebih jelas. Cek juga kehadirannya terlebih dahulu ya. Kehadirannya dimulai dari Aldino, Amanda, Amel, Arya, Nihil ya. Ya, habis istirahat sudah makan semuanya. Artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mau mengingatkan materi yang telah kita pelajari kemarin ya. Kita kemarin sudah mempelajari sistem apa? Sebelumnya reproduksi ya. Kalian sudah belajar tentang sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan itu terbagi ya, terbagi dulu. Nah, istilah-istilah, saya mau mengingatkan kalian kepada istilah-istilah yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang pertama adalah ovulasi ya. Masih ingat siapa yang masih ingat ovulasi itu artinya apa? Pelepasan oosit. Berapa bulan sekali? Ya, 1 bulan sekali yang keluar dari ovarium. Oke. Setelah terjadi ovulasi, oosit sekundernya ini kan terlepas ya. Nah, kemudian dia akan menanti siapa sebenarnya? Sel sperma ya. Kalau sudah ketemu dengan sel sperma kan jadi apa? Iya, jadi janin, terjadi fertilisasi, kemudian jadilah janin. Tapi kalau dalam bulan tersebut tidak terjadi atau tidak bertemu dengan sperma, apa sih yang akan terjadi? Iya, menstruasi. Berarti kalian sudah tahu ovulasi, kalian sudah masih ingat tentang menstruasi. Terus nanti ada tahapan juga yang dikenal dengan nama fertilisasi ya. Kita artinya sepakat bahwa setiap makhluk hidup itu pasti mengalami reproduksi ya kan, tidak terkecuali pada manusia. Kira-kira tujuan dari reproduksi itu apa sih? Memperoleh keturunan. Apa akibatnya kalau misalnya reproduksi itu tidak terjadi? Punah ya. Kalian nggak mau kan ya manusia punah ya? Iya. Nah, maka dari itu nanti pada saatnya ya, kalian sudah menikah, kalian nanti bisa bereproduksi ya, gitu. Hanya saja nanti reproduksi itu pada manusia perlu nggak? Reproduksi pada manusia itu kita atur menurut kalian? Perlu ya. Kenapa perlu diatur? Ya, untuk menjaga populasi manusia. Apalagi kita agar tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu banyak. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini tuh ada 3. Nantinya kalian melalui diskusi dan pembelajaran berbasis masalah. Nanti saya akan memberikan masalah. Kalian dapat kalian nanti dapat menganalisis penerapan prinsip reproduksi. Kemarin kan yang ovulasi, menstruasi dan lain sebagainya itu adalah prinsip reproduksi ya. Kalian nanti dapat menganalisisnya terhadap metode kontrasepsi nanti bagaimana. Kemudian melalui diskusi dan pembelajaran berbasis masalah, kalian juga diharapkan dapat mengklasifikasikan metode kontrasepsi. Karena metode kontrasepsi itu banyak sekali caranya. Kalian nanti di awal harus bisa mengkategorikan atau mengelompokkan, mengklasifikasikan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat merekomendasikan berdasarkan kasus atau permasalahan yang saya berikan nantinya, itu metode kontrasepsi yang tepat. Paham? Sudah siap ya sekarang ya? Ya. Nah, berikutnya tetap
saya menyampaikan dulu manfaatnya ya, manfaat kalian mempelajari ini, walaupun saat ini saya yakin kalian semua belum menikah ya, belum menikah dan belum bereproduksi. Nah, saya harapkan ilmu ini tidak disalahgunakan, tetapi nanti kalian akan bermanfaat sekali pada saat kalian sudah berkeluarga, membangun keluarga kalian, membangun keluarga kecil kalian, atau keluarga besar juga nggak masalah, dan dapat menyiapkan generasi yang terencana dengan baik ya, secara finansial, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya adalah melalui metode kontrasepsi gitu ya. Nah, sebelumnya saya tayangkan dulu. Ya, silakan disimak. Nah, bayangkan ya, nantinya misalnya kalian punya balita itu nggak hanya satu dalam sekali waktu ya. Ini akibat tidak menjaga tadi jarak kelahiran. Repotnya seperti apa? Mungkin satu saja sudah repot sekali karena baru pertama kali menjadi seorang ibu maupun ayah gitu ya. Apalagi kalau balitanya terlalu banyak. Pasti akan repot sekali ya kalau kalian hanya berdua dengan pasangan kalian nantinya. Nah, di pembelajaran ini saya tekankan sekali lagi, kalian belajar untuk nanti pada saat kalian berkeluarga. Saya akan sperma dari tubuh pria ya, karena yang menghasilkan sperma ini laki-laki kan ya, yang perempuan enggak kan ya. Ya, perjalanan sperma itu sebenarnya hampir seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke tujuannya. Kalau sperma di sini tujuannya siapa? Selama perjalanan menuju ke pasar, kita bisa saja tidak jadi ke pasar ya kan ya. Nah, sama sperma ini kalau ada halangannya, dia bisa juga tidak jadi ketemu dengan oosit sekunder. Kalau tidak jadi ketemu, terjadi kehamilan enggak? Nah, enggak. Nah, segala rintangan yang dialami oleh sperma itu kita kenal dengan nama kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini biasanya memang disengaja ya, karena untuk menyiapkan generasi terencana. Dari kata kontra tadi, untuk membentuk keluarga yang bahagia, walaupun definisi bahagia itu bukanlah yang anggota keluarganya sedikit ya, tapi yang memang kalian siap secara finansial, ekonomi, kesehatan. Kalau siapnya banyak, ya nggak apa-apa banyak. Tapi kalau siapnya baru, anggota keluarganya sedikit, ya sudah. Pasangan satu dengan pasangan yang lain, apakah bisa menggunakan metode kontrasepsi yang sama? Tidak ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, ini dia. Bagikan ya. Akan saya bagikan seperangkat alat tugas ya. Ya, kegiatan belajar nanti akan saya bagikan. Nah, kegiatan belajarnya nanti terdiri dari, nanti ada stiker ya, ada stiker, nanti kalian potong-potong, kalian tempelkan di mana sih nanti? Ada berapa kasus di situ? 6 ya. Kalian ada berapa kelompok? 6. Oke. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas satu kasus. Bertanggung jawab atas. Sudah bisa dimulai? Oke, sebelum kita mulai mungkin kita refreshing dulu ya. Semuanya pernah tahu lagu Sedang Apa? Nah ya. Izin bertanya, yang abstinence itu apa? Abstinence ya.
Abstinen. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali, yang bagus sekali ya semuanya ya. Abstinen artinya berpantang melakukan hubungan seksual. Jadi tidak melakukan hubungan seksual. Itu artinya pakai angka. Yang kehamilan biasanya pakai angka. Isinya angka ini. Pakai non. Iya. Strip aja, yang non strip aja biar cepat. Ya. Saat melaporkan nanti gitu ya. Nah, sekarang kegiatan belajar yang ketiga di situ per kasus ya. Nah, kalau kasus ini alangkah lebih menarik kalau kalian berbicara di depan ya, Silahkan kelompok berapa yang mau? Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oke, silakan ke sini. Kami dari kelompok 6 akan jawab kasus 6. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Intania Ratu Guratan Pameswari dari absen 14. Mamat dan istrinya sudah memiliki 2 putra dan 2 putri di usia pernikahan yang 10 tahun. Mamat dan istrinya berencana untuk melakukan kontrasepsi. Istri Mamat memiliki alergi terhadap lateks ataupun zat kimia lain yang dioleskan ke daerah genital. Mamat juga tidak berencana untuk menambah anak lagi mengingat usia mereka dan sudah memperoleh putra-putri yang sehat. Vasektomi adalah operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Vasektomi merupakan prosedur aktif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Yang kedua, tubektomi adalah pemotongan saluran pintu telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Penjelasan yang dapat kami berikan, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kelompok 4 ingin menanyakan, tomi itu juga bisa disebut sterilisasi. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Halira dari kelompok 4. Ya, tubektomi bisa disebut juga sterilisasi. Karena tubektomi yaitu pemotongan saluran hidung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Tubektomi bersifat permanen dan salah satu alternatif KB. Saya Rifat Solihah, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi bahwasanya kelompok 5 merekomendasikan BNI untuk melakukan metode kontrasepsi kondom. Mereka merekomendasikan tersebut karena tidak memerlukan resep dokter. Nah, saya ingin bertanya, kenapa kelompok kalian tidak merekomendasikan chemical ladder, kontrasepsi darurat, POM, PCF, atau jalur kontrasepsi, padahal mereka sama-sama tidak memerlukan resep dari dokter dan hanya dilakukan setiap adanya hubungan seksual. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu memang benar ada metode kontrasepsi lain yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Tetapi di sini istri Pak B ini sedang mengalami keputihan yang disebabkan oleh bakteri. Di sini bisa dilihat bahwa yang bisa mencegah dari penyakit menular seksual adalah kondom dan abstinens atau tidak berhubungan seksual. Maka dari itu, kelompok kami tidak menyarankan metode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa metode ya. Dari 6 kasus yang sudah kita tampilkan tadi, 3 permasalahan. Dari sini karena waktunya hampir selesai ya. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 kelompok yang sudah menyajikan dengan baik, memberikan rekomendasi yang terbaik, dan juga kelompok-kelompok lain yang sudah memberikan menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat membantu berpikir kritis ya. Terima kasih. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Ada siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ada yang mau? Siapa? Ivi? Jadi dapat disimpulkan pelajaran pada hari ini kita dapat mengetahui metode-metode apa saja yang dilakukan, yang dapat kita pakai untuk digunakan sesuai dengan kasus yang kita alami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekarang kita post tes sedikit ya. Kita post tes sedikit. Soalnya ada di depan. Tangan ya. Ya, semoga bisa lebih baik lagi nanti pada waktu pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kalian akan agenda kita. Pertemuan berikutnya adalah seperti biasa. Kalau akhir bab apa? Iya, penilaian harian untuk materi yang kemarin siklus reproduksi dan juga Assalamualaikum ini, ya. warahmatullahi wabarakatuh.